Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Damashqi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlas wa ikhdarin niyyah fi jamil a'mali wal aqwali. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. وقال تعالى لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bab ikhlas dan pentingnya menghadirkan niat dalam setiap amal perbuatan serta pernyataan niat, baik pernyataan lahir maupun pernyataan batin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Damashqi, beliau adalah dikenal juga sebagai Imam Nawawi yang lahir di desa Nawa di dataran tinggi Golan pada tahun 631 Hijriah. Ini wilayah sebelah selatan kota Damaskus. Dan kitab ini dikenal sebagai kitab yang penting karena Imam Nawawi mengumpulkan hadis-hadis sahih. Nah, bab ini penting karena ini adalah bab niat yang mengawali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Allah SWT berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka para ahli kitab dan para musyrikin diperintahkan kecuali untuk menyembah pada Allah dan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi istiqomah serta melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang benar, agama yang lurus. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 ini menjadi surat yang menghadirkan keikhlasan, ya, pentingnya menghadirkan keikhlasan dalam berniat untuk beribadah
pentingnya menghadirkan keikhlasan niat sebagai bagian penting dari amal perbuatan, khususnya ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan. Bahkan para ulama menyebut bahwa tanpa ada niat maka amal ibadah ini dianggap tidak sah. Niat bisa dilakukan secara lahir maupun secara batin. Di dalam surat selanjutnya, surat Al-Hajj ayat 37, qala Allah Ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Surat ini dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwa ketika masyarakat jahiliyah tradisinya adalah mereka membawa daging unta, daging dan darahnya diusir-usirkan pada Ka'bah. Dan itu tradisi itu menurut komentar para sahabat Rasulullah SAW mengomentari mestinya kami yang lebih berhak untuk melakukannya. Kemudian turunlah ayat ini bahwa bukanlah daging unta dan bukanlah darahnya yang mengantarkan ridho untuk memperoleh ridho pada Allah SWT, tetapi yang mendapatkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT adalah dengan takwa di antara kalian. Selanjutnya, untuk memperkuat niat ini juga dinyatakan dalam surat Al-Imran ayat 29, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, sesungguhnya Allah mengetahui, ya. Katakanlah bahwa Allah mengetahui apa yang ada, yang tersembunyi di dalam hatimu, hati kalian, di dalam dada kalian, ataupun yang tidak tersembunyi. Allah mengetahuinya. Allah akan mengetahuinya. Selanjutnya dalam Riyadhus Shalihin hadis pertama dinyatakan wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abil Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurtib bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ayy bin Al-Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu an. Ini di antara hadis ada 539 hadis dan yang diriwayatkan langsung dari Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Umar bin Khattab adalah sahabat pertama yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Saat itu di umur 27 tahun Umar bin Khattab ikut hijrah bersama Rasulullah SAW dan adalah orang pertama di antara 40 sahabat awal yang masuk Islam. Qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah SAW. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya
tidak ada amal perbuatan yang disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu disertai dengan niat, dan sesungguhnya pada setiap perkara tergantung pada niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Dan barang siapa yang melaksanakan hijrah untuk mendapatkan ridha Allah dan taat pada Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk semata-mata mendapatkan keridhaan dan mentaati Rasulnya. Hadis ini merupakan dari asbabul wurud hadis ini adalah ketika pada masa hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah, ada seorang sahabat yang niat hijrahnya diketahui karena akan menikah dengan Ummu Qais, ya. Maka juga digelari sahabat ini dengan Muhajir Ummu Qais. Karena itu turunlah hadis ini sebagai peringatan untuk meluruskan niat hijrah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk kebutuhan atau untuk keinginan duniawi, atau untuk perempuan yang akan dinikahi, maka hijrahnya hanyalah semata-mata pada tujuan hijrah tersebut. Nah, sejarah riwayat hadis ini, meskipun awalnya sebagai peringatan karena ada seorang sahabat muhajir laki-laki yang ketika habis hijrah niatnya adalah untuk mengejar seorang perempuan yang akan dinikahi, Ummu Qais. Tetapi kemudian dalam kesepakatan para ulama bahwa ini menjadi bagian penting dari niat, ya. Menata kembali niat yang menjadi bagian penting dari amal ibadah. Ketika niat tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapat keridhaan Allah dan mentaati Rasulnya, maka niat dan amal ibadahnya akan mendapatkan pahala karena untuk mendapatkan ridha Allah dan mentaati Rasulnya. Tetapi ketika dalam amal ibadah maupun dalam setiap perbuatan berniat pada tujuan semata-mata pada tujuan duniawi atau semata-mata pada hal yang ditujukan di luar tujuan untuk mendapatkan ridha Allah dan mentaati Rasulnya, maka niat tersebut
akan dikabulkan, gitu ya, akan dikabulkan sesuai dengan tujuannya. Demikian juga dengan hijrah ini. Hijrah ini punya makna dua. Satu, hijrah secara lafzi, yakni berpindah. Tapi secara maknawi, hijrah di sini punya arti bahwa dari daerah yang tidak aman menuju daerah yang aman, dari daerah perang menuju daerah yang damai, dari daerah yang tidak kondusif untuk kita bekerja, untuk kita melaksanakan amal ibadah, menuju daerah yang lebih kondusif untuk kita beribadah dan kita bekerja. Itu bisa disebut juga arti maknawi dari hijrah ini. Dan di dalam kaidah fikih juga disebut bahwa al-umuru bimaqasidiyah. Jadi segala sesuatu ada tujuannya. Dan karena itu, sebagaimana juga kesepakatan para ulama bahwa hadis ikhlas dan menghadirkan niat ini menjadi anjuran bagi para ulama untuk menjadi awal dari setiap para ulama melakukan kegiatan, baik dalam mengarang kitab maupun dalam kegiatan-kegiatan yang lain, sebagai bagian penting dari peringatan, gitu. Misalnya ketika buku-buku yang dituliskan dengan hadis ini, maka menjadi peringatan bagi mu'alif dan juga para pembaca untuk meluruskan niat, semata-mata niat thalabul ilmi karena keridhaan Allah, niat mendapatkan ilmu, niat belajar karena semata-mata mendapatkan keridhaan Allah dan semata-mata untuk taat kepada Rasulnya. Demikian juga menata ketika kita ingin bekerja atau mencari pekerjaan baru, kita juga niatkan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah dan semata-mata untuk mentaati Rasulnya. Dengan demikian, maka apa yang kita lakukan, pekerjaan apa yang kita lakukan, serta rencana kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan baru, maka akan mendapatkan pahala. Tidak hanya terkabulnya tujuan tersebut, tapi juga dengan melafalkan secara lisan dan juga menghadirkan dalam hati, berniat, maka kita juga akan mendapatkan perlindungan, ridho dari Allah SWT, dan juga reward sebagai bagian dari ketaatan kita pada Rasulnya. Demikian pembahasan hadis pertama di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Semoga menjadi pelajaran khususnya bagi saya dan kita semua. Kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, pada pelajaran-pelajaran hadis berikutnya. Semoga bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.